Halo geng, gua Audi. Jadi video kali ini gua mau kita nge-explore gimana cara bikin space kita, maupun itu kamar, meja kerja, atau any space yang kalian punya agar bisa lebih rapi dan juga minimalis. Gue yakin punya tempat yang rapi itu bisa nge-boost kita punya overall mood dan juga produktivitas. Gue by no means nggak expert dalam hal ini, gue juga baru belajar banyak soal decluttering. Jadi gue ini orangnya cukup berantakan, tapi tetap mencoba terlihat rapi di depan orang. Tapi deep down, kamar gue atau even meja kerja gue itu sering berantakan daripada rapi. Gue definitely lebih suka rapi, tapi gue cuma nggak pernah take a time untuk benar-benar beresin. Kalau beresin pun itu cuma lap-lap dikit sama nyapu. Banyak barang-barang gue yang berhamburan di kamar, gue cuma masukin aja ke laci, selip-selipin. Definitely gak sehat. Bahkan gue sering ngerasa males untuk ngapa-ngapain karena lihat kamar gue itu berantakan. Jadi kalau kalian ngerasa orangnya kayak gue mau share beberapa tips untuk ngebikin space kita lebih rapi dan juga minimalis. Again, gue bukan expert di sini, kita belajar sama-sama. Jadi, step 1, mulai beres-beres. Jadi obvious banget ini step yang pertama yang harus kita lakuin, tapi gua tahu ini step yang paling susah untuk dimulai. Most people bakal paling males di step ini. Oke, biar gak males, kita kerjain sama-sama. Saran gua coba beres-beres di waktu yang kosong, jadi kayak hari libur atau weekend, Sabtu Minggu. Dan maksud gua beres-beres itu benar-benar diberesin semua, bukan cuma sekedar disapu atau dipel, tapi benar-benar all out. Laci dibongkar, semua dilap, even mesti disikat kalau mau. Dan please jangan suruh orang lain, coba lakuin sendiri. Oke, jadi kalau kalian benar-benar beresin space kalian, meaning sampai laci dan lemari dibongkar, mungkin kalian ketemu barang-barang yang kalian punya tapi nggak butuh. Saran gua next, take a good look ke barang-barang kalian dan tanya pada diri sendiri apakah gua perlu punya barang ini. Dan kalau jawabannya tidak, maybe it's time to let's go. Jadi step yang pertama ini pastinya step yang paling susah dan paling lama prosesnya. Dan kalau kalian udah di step ini, kita lanjut ke step yang kedua. Step kedua adalah bikin storage system. Jadi bikin sistem di tempat storage kalian, meaning kalau kategori A masuk ke tempat A, kalau produk B masuk ke B. Balik lagi kalau kayak gua tinggal di kamar segini doang, gua mesti harus lebih kreatif untuk simpan barang-barangnya. Nah, untungnya gua nggak punya banyak baju, gua bukan orang yang minimalis. Tapi selama seminggu gua lumayan minimalis sih. Selama cukup baju untuk hari Senin sampai hari Minggu, gua merasa enough. Jadi karena baju gua nggak banyak, gua bisa pakai lemari baju gua menjadi gudang kecil. Jadi gua masukin barang-barang yang jarang gua pakai. Gua ada beli tempat gantung baju, buat gantung baju yang terakhir gua pakai, yang sebenarnya di lemari ada, cuman gua pengen lebih mudah pas ngambil aja. Untuk kertas-kertas penting, gua ada beli folder dari IKEA. Gua masukin kertas-kertas kayak data pribadi, kertas-kertas yang berhubungan dengan kuliah dan ijazah agar lebih teratur dan mudah diakses. Jadi inilah sistem storage gua. Untuk sekarang sih masih kosong banget, jadi definitely masih banyak ruang untuk masa depan. Membuang barang-barang yang kita nggak butuh itu memang membantu banget untuk bikin proses storage ini lebih cepat. Jadi kalau kalian banyak barang yang udah nggak ada value ke diri kalian, itu udah boleh di let's go sih. Oke, sekarang kita move on ke meja kerja. Gua justru awalnya mau bikin gimana cara bikin setup kita lebih rapi. Jadi gua ngerasa gua itu kayak bohong instead of kayak ngomongin gimana cara bikin setup kita lebih rapi, sedangkan kamar gua yang lainnya itu berantakan. Jadi makanya gua gabungin aja semuanya, karena punya meja yang rapi sedangkan yang lainnya itu berantakan, menurut gua sih itu sama aja bohong. Untuk meja kerja, gua saranin pindahin barang-barang yang gak terlalu penting, kayak remote AC, dompet, atau benda lain yang membuat meja kalian penuh. Untuk mouse dan keyboard, gua saranin pakai yang wireless. Kalau kalian yang hardware gaming, mungkin lebih prefer yang ada kabel karena lebih responsif, which is fine, gak apa-apa. Tapi untuk teknologi sekarang, barang-barang yang wireless itu udah setara sih sama yang ada kabel dalam performanya maksudnya. Jadi boleh coba ganti ke yang wireless. Karena di sini gua cuma pakai laptop, gua cuma pakai mouse yang wirelessnya saja. Kalau misalnya kalian punya mainan atau pajangan dan mau taruh di meja kalian untuk menambah karakteristik, itu boleh banget by the way. Tapi menurut gua mending kalian install semacam rak dinding di atas meja kalian. That way kalian masih bisa pajangan mainan kalian
tanpa bikin meja kerja kalian itu kerasa lebih sempit. Tanaman juga sesuatu yang menarik untuk ditambahin di meja kalian. Tambahin sesuatu yang hijau itu ngebikin suasananya lebih refreshing. Tapi yang paling penting untuk ngebikin setup kita itu lebih rapi, itu kabel management. Kalau kalian punya kabel yang kemana-mana, yang gantung-gantung di bawah meja, mau sebagus-bagus setup kalian tetap bakal kerasa berantakan. Tip yang pertama itu adalah beli kabel strap. Ini untuk ikat kabel-kabel yang bisa jadi satu. Jadi kayak kabel di bawah meja gua ikat mereka jadi satu biar lebih mudah untuk dijalurin dan biar nggak kemana-mana. Sebenarnya nggak usah rapi-rapi banget selama kalian berdiri atau duduk, itu kabelnya yang di bawah nggak kelihatan. Tip ekstra yang menurut gua penting juga, pilih wallpaper yang accentnya sama dengan overall setup kalian. Kalau kayak setup gua itu mesti warnanya putih, hitam, dan sedikit abu. Jadi gua pilih wallpaper yang ada abunya juga, karena itu bakal komplimen dengan surroundingnya juga. Kalau misalnya kalian punya setup yang hitam semua, itu pilih juga wallpaper yang hitam. Bayangin aja kalau gua pakai wallpaper warna hijau, kan off banget. Tapi ya, itu aja menurut gua. Semoga kalian bisa belajar satu atau dua hal dari video ini, gimana cara bikin space kalian agak lebih rapi. Kalau kalian suka videonya, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye.